Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa tinggalkan jejak subscribe-nya dulu. Ya, UA 32D 5000 PM untuk tipenya ya. Ya, jadi ini keluhannya katanya mati total. Padam total katanya. Saya akan colok ya. Coba kita lihat lampu standby-nya. Ya, di sini mati total. Nggak menyala lampu merahnya ya. Jadi ini padam total. Ya. Ya. Coba kita akan bongkar ya. Ya, ini udah dibongkar ya. Jadi model mesinnya seperti ini ya. Untuk power supply-nya ya, mainboard-nya. Ya, kalau Samsung ya, mainboard-nya ini soketnya bisa juga di-upgrade jadi HD ya. Ini layarnya full HD ya. Soket full HD. Power supply-nya ya. Power supply-nya ini banyak mirip seri D ya, hampir mirip-mirip. Ya, jadi untuk teman-teman pemula ya, supaya pekerjaan lebih singkat, kita akan coba tes satu-satu ya. Kita akan tes dulu power supply-nya ini bagus atau tidak ya. Jadi untuk mengetes power supply-nya ini bagus atau tidak, kita cukup seperti biasa melepaskan kabel ke mainboard-nya ya, kita copot ya. Lalu kita akan nyalakan khusus power supply-nya ini aja. Kita akan colok ke listrik ya. Kalau memang power supply ini bagus, maka nanti otomatis backlight-nya di dalam bodinya ini akan nyala. Nanti terlihat dari lubang-lubang ini kalau lampunya terang di dalam ya. Nah, jadi seperti itu aja. Saya akan matikan lampu supaya lebih jelas ya. Saya akan matikan. Lalu sekarang kita akan colok ke listrik ya. Tuh, saya colok ya. Ya, ternyata lampunya mati, nggak menyala dari celah-celahnya ini, nggak ada sinar. Harusnya ada sinar ya dari dalam bodinya ini. Saya akan cabut. Saya akan colok lagi. Ya, tidak ada muncul cahaya ya. Artinya yang bermasalah power supply-nya ini. Nah, jadi peak ada masalah di area power supply-nya. Jadi untuk mainboard-nya kita baikkan, nggak usah kita apa-apain ya. Ya, sekarang kita akan cek short. Kita akan tes short dioda di area sekunder menggunakan skala buzzer, bunyi beep ya. Mana tahu diodanya ada yang korslet ya. Nah, jadi di sini ada beberapa dioda. 1 2 3 4 ada dioda ya.
Jadi saya akan cek diodanya apakah ngesot ya. Ini bagus. Ya, dia nggak bunyi, artinya bagus. Untuk kedua dioda ini nggak ada masalah. Lalu yang ini saya akan cek. Kita balik probe-nya ya, nggak bunyi, artinya bagus. Dioda ini bagus. Lalu di sini ada dioda juga. Nih. Saya akan tes. Ya, tidak bunyi, artinya bagus. Jadi dioda semuanya nggak ada masalah di area sekunder ya. Jadi semuanya dioda di area sekundernya. Tanda garis setelah putih ini ke sana bagus. Jadi dioda nggak ada masalah. Oke, sekarang kita akan bongkar power supply-nya. Ya, ini power supply-nya udah saya bongkar. Coba kita akan ukur di bagian bawah sini semua pinnya ini, pin yang di soket ke mainboardnya ya. Kita akan cek ukur tegangannya di MOSFET ini. Biasanya di sini tegangan 5 volt sama 13 volt ya. Saya akan colok ke listrik. Ya, semuanya nggak ada tegangan. Jadi nggak ada muncul sama sekali tegangan ya, bukan ngedrop. Jadi permasalahan biasanya seperti ini kemungkinan di area tegangan tinggi ya, primer. Di area tegangan tingginya ya. Jadi coba kita cek sekring ya. Kita akan ukur sekring. Ya, sekringnya bagus. Nggak ada masalah di sekring. Kita akan cek dioda. Cuma sebelum kita ukur dioda ini ngesot atau tidak, ya ini kita buang dulu sisa-sisa tegangannya yang masih di elko ini. Nih, di elko ini tegangan tinggi 300 sekian volt biasanya. Nah, itu 284. Ini kita buang dulu biar nggak nyetrum. Saya akan buang menggunakan kepala solder, tok solder nih. Ya, tegangannya udah hilang. Jadi kita sudah aman pegang komponen ya. Sekarang kita akan cek diodanya. Ini ada dioda 1 ya. Apakah diodanya ini ngesot? Ya, diodanya bagus, tidak ngesot. Lalu kita akan coba ukur MOSFET ya, MOSFET di bawah heatsink ini. Ini. Di sini ada MOSFET, kita akan ukur kakinya apakah ngesot. Kita balik-balik. Kalau dia ngesot biasanya bunyi beep. Ya, ini enggak bunyi, enggak ngesot, berarti bagus MOSFET-nya juga.
ya. Nah, jadi kemungkinan ini kena IC driver nih ya, kemungkinan ini bermasalah karena komponen tidak ada ngesot ya, nggak ada yang melar, resistor juga. Jadi coba saya akan carikan pengganti IC drivernya ini. Saya akan lihat nomor serinya ya. Ya, untuk nomornya IC drivernya 7602C. PAN ya, 7602C. Ya, itu untuk nomor IC drivernya PAN 7602C. Ya, jadi untuk drivernya ini kita akan cek datasetnya. Saya akan cek dataset IC-nya ini, nanti lalu saya akan ukur ya. Saya akan ukur juga di sini ada banyak resistor ya. Nanti akan saya cek, mungkin resistornya melar ya, atau diodanya ini ada yang rusak. Nanti kaki pinnya juga akan saya cek. Ya, setelah tadi saya cek ya, di area IC driver nih nggak ada yang melar resistornya ya, MOSFET-nya juga bagus, masih normal. Jadi ini yang punya TV mintanya buru-buru diperbaiki ya. Jadi rencana mau saya pasang gajun ya. Jadi cara pemasangannya cukup simpel, nggak sulit ya. Nah, di sini ada 4 kabel ya, yang warna merah dipasangkan ke kaki tengah MOSFET. Nah, di sini MOSFET 3 kaki ya. Jadi dia dipasang ke kaki tengah MOSFET. Yang sudah dicabut, di sini ada MOSFET, di sini IC driver ya. Nah, jadi satu kemari kabel merah. Ya. Lalu kabel hitamnya ke ground elko. Ke ground elko ini ke minus. Sini saya solderkan di bawah. Ini bagian min. Nih. Min dari elko yang tanda putih. Ya, lalu kabel biru. Sini ada kabel biru. Kabel birunya ini ke ground bagian sekunder. Ground sekunder, bukan ground primer ya. Pokoknya ground aja lah. Ground dimanapun bisa, karena ini nanti terhubung ke ground body. Untuk kabel biru. Yang kabel kuning ini masuk ke tegangan 13 volt. MOSFET dioda 13 volt di sini. Nah, ya. Untuk 13 volt. Nah, jadi gitu aja untuk cara pemasangan gajun ini. Ini tadi udah saya ukur tegangannya stabil. Dia saat standby 4,8 volt, yang 5 voltnya ya. Saat standby, saat on dia 4,8 juga, nggak turun. Saat dia posisi standby, tegangan 13 voltnya dia terukurnya 12,7. Saat dia on 12,7 juga, jadi stabil. Ya, sementara saya pasang seperti ini dulu untuk pengetesan ya. Nanti gajunnya dirapikan di mana letaknya supaya bisa nutup casingnya ya. Jadi kita akan coba colok ya. Saya akan matikan lampu biar lebih jelas terlihat. Ya, backlightnya udah nyala.
kita akan lihat ya, TV-nya udah hidup ya.